Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofyan Raja Iskandar, NIM P171 2018 3070. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teofilin pada mata kuliah analisis sediaan obat tradisional. Jadi untuk teman-teman jangan lupa disimak dan dicatat jika perlu. Baik, inilah yang akan dibahas dari PPT yang kami sajikan. Yang pertama yaitu ada pengertian, kegunaan, kemudian ada kasus, efek samping dari teofilin, dan metode analisisnya. Kita masuk pada pengertian. Definisi obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, obat tradisional dilarang menggunakan yang pertama bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berhasiat obat atau bahan kimia obat. Yang kedua narkotika atau psikotropika dan yang ketiga yaitu hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Bahan kimia obat adalah senyawa sintesis atau bisa juga produk kimiawi yang berasal dari bahan alam yang umumnya digunakan untuk pengobatan modern. Berdasarkan ketetapan tersebut, maka teofilin sebagai bahan kimia obat tidak boleh ada dalam obat tradisional sebagai bahan tambahan. Masuk slide berikutnya yaitu kegunaan dari teofilin pada obat tradisional. Pabrik jamu tradisional terkadang menambahkan bahan kimia obat dikarenakan permintaan konsumen. Dalam pemakaian jamu yang semakin meningkat, menyampurkan bahan kimia obat di dalam jamu sangatlah berbahaya dikarenakan bahan kimia obat yang ditambahkan tergolong obat keras. Dalam pemakaian harus memakai resep dokter. Biasanya bahan kimia obat yang ditambahkan tidak ditakar terlebih dahulu dan dikonsumsi secara rutin dengan jangka waktu yang lama. Biasanya pencampuran obat tradisional dengan bahan kimia obat sering dilakukan agar obat tradisional tersebut dapat berkhasiat secara instan dan cepat. BKO dalam obat tradisional inilah yang menjadi titik penjualan bagi produsen. Hal ini memungkinkan disebabkan kurangnya pengetahuan produsen akan bahaya mengonsumsi bahaya kimia obat secara tidak terkontrol, baik dosis maupun cara penggunaannya, atau bahkan semata-mata demi meningkatkan penjualan karena konsumen menyukai produk obat tradisional yang berkhasiat cepat pada tubuh. Berikutnya yaitu kasus-kasus yang pernah ditemukan. Kasus yang pertama yaitu jamu Ashifa Tumpas Habatus Sauda yang diproduksi oleh PT Iza Mandiri Sukses Jakarta yang positif mengandung teofilin. Kemudian yang kedua, Alma Ramping Ayu kapsul positif yang mengandung teofilin. Kemudian yang ketiga, sesak nafas batu asma serbuk positif mengandung teofilin. Masuk pada slide berikutnya yaitu efek samping. Perlu kita kenali efek samping dan bahaya teofilin. Berikut ini adalah beberapa efek samping yang mungkin muncul setelah mengonsumsi teofilin. Yang pertama ada gangguan sistem saraf pusat, sakit kepala, insomnia, mudah tersinggung, gelisah dan kejang. Kemudian diare, mual dan muntah. Yang ketiga ada diuresis, peningkatan jumlah urin. Kemudian ada kesulitan buang air kecil. Ini pada pria lanjut usia yang menderita gangguan prostat. Kemudian serangan jantung. Kemudian meningkatnya kadar kalsium dalam darah, gangguan irama jantung, sulit buang air kecil, dan banyak sekali efek-efek samping yang ditimbulkan oleh teofilin sendiri. Jadi sudah saya paparkan dan sudah saya tulis di slide saya. Kemudian efek samping dapat berlangsung secara berkelanjutan dan berpotensi membahayakan kesehatan. Apabila terjadi, hentikan pengobatan dan segera temui dokter. Berikutnya adalah metode analisis teofilin. Analisis teofilin menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau sering disebut dengan KCKT. Pembuatan pelarut dilakukan dengan dua tahap, yaitu dengan pembuatan pelarut A dan pelarut B. Mula-mula pelarut A dibuat dengan cara menimbang 1,36 gram natrium asetat, dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 ml, kemudian ditambahkan dengan aquades 100 ml, dikocok, ditambahkan 5 ml asam asetat glasial, kemudian diencerkan menggunakan aquades sampai tanda batas.
Pelarut B dibuat dengan cara mengambil 70 mili asetonitril, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur 1000 mili dan diencerkan menggunakan pelarut A hingga tanda batas. Larutan kemudian dipindahkan ke dalam Erlenmeyer 1000 mili dan dihomogenkan menggunakan hot pad magnetic stirrer selama kurang lebih 8 menit supaya larutan tercampur secara homogen. Larutan disaring menggunakan millipore fase gerak dengan ukuran 0,45 mikrometer supaya tidak terdapat kontaminan dalam pelarut B. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan larutan baku. Pembuatan larutan baku berfungsi sebagai pembanding. Dalam hal ini, larutan baku dijadikan sebagai standar uji untuk sampel yang akan dianalisis dengan cara menimbang sejumlah kurang lebih 10 mg teofilin BPFI, kemudian dimasukkan ke dalam lambung ukur 10 mili. Dilarutkan dan diencerkan dengan pelarut B sampai tanda batas. Ini adalah larutan B1. Kemudian, sejumlah 1,0 mili larutan baku B1 dimasukkan ke dalam lambung ukur 10 mili, diencerkan dengan pelarut B sampai tanda batas. Ini adalah larutan B2. Sejumlah 0,5 mili larutan baku B2 dimasukkan ke dalam lambung ukur 10 mili, diencerkan dengan pelarut B sampai tanda sehingga diperoleh baku dengan konsentrasi 5 mikrogram per mili. Larutan kemudian disaring menggunakan millipore sampel ukuran 0,45 mikrometer lalu dimasukkan ke dalam botol vial tertutup. Selanjutnya dilakukan degas selama kurang lebih 15 menit menggunakan sonikator. Pertama, sampel yang akan diuji dipersiapkan terlebih dahulu. Sampel ditimbang kurang lebih 0,5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker 10 mili. Ditambahkan sedikit demi sedikit pelarut B kurang lebih 10 mili sambil diaduk. Larutan kemudian dihomogenkan menggunakan vortex mixer agar dapat tercampur secara homogen. Kemudian disaring menggunakan kertas saring Wattmann nomor 42. Hasil filter yang didapat disaring kembali menggunakan millipore sampel dengan ukuran 0,45 mikrometer. Selanjutnya dimasukkan ke dalam botol vial tertutup yang telah dibilas menggunakan pelarut B. Botol vial yang sudah berisi larutan kemudian degas menggunakan sonikator selama kurang lebih 15 menit. Tujuannya dilakukannya degas adalah menghilangkan zat-zat pengotor, misalnya air mineral dan zat volatil lainnya yang masih menempel atau terperangkap pada pori permukaan padatan tersebut. Larutan B. Cara penetapannya yaitu larutan A dan larutan B masing-masing dimasukkan secara bersamaan dan dilakukan penetapan KCKT dengan kondisi analisis kolom menggunakan baja tahan karat yang berisi oktadesilsilana sil 18 4,6 kali 250 milimeter dengan ukuran partikel 5 mikrometer. Fase gerak yang digunakan adalah asetonitril dengan laju alir 1,0 mili per menit serta volume penyuntikan 20 mikroliter. Detektor yang digunakan adalah ultraviolet dengan panjang gelombang 280 nanometer. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Jangan lupa menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa.